Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk datang memuji menyembah Tuhan kita pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, untuk segala kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami. Engkau yang sudah memelihara kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada Tuhan sampai pagi hari ini ya Bapa. Semua oleh karena kemurahan-Mu, semua oleh karena kekuatan yang Kau berikan bagi kami, kesehatan yang melimpah yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami datang Tuhan pagi hari ini untuk beribadah, memuji, menyembah Kau, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Lewat kehidupan kami, ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami siapkan seluruh kehidupan kami Tuhan untuk datang memuji menyembah Engkau. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa pelanggaran kami, apapun yang kami lakukan Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang melanggar Tuhan akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau ampuni kami Bapa. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk datang beribadah, memuji menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah kehidupan kami Tuhan pagi hari ini kami persembahkan Tuhan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Semua yang mengambil bagian Tuhan dikurasi oleh Tuhan. Kami tidak izinkan pekerjaan kuasa gelapan iblis apapun bentuknya coba Tuhan mau mengganggu ibadah kami pagi hari ini, dan satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ikat katakan kami hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tanda pujian, aku hendak bersyukur.
yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pujian hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus Tuhan kami. Yesus Kau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Lagi Tuhan kami. Terima kasih. Sejambut kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Berkuasa di bumi di surga. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Dan hanya kepadanya kita memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita datang untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan pagi hari ini.
dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perkataannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja. Katakan betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perkataannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja. Tuhan Allah kita, katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Bahwa Tuhan juga guru bagiku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan Tuhan. Katakan bahwa Tuhan punya, bahwa Tuhan juga guru bagiku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan Tuhanku. Aku percaya akan Dia. Dia merisaiku. Aku percaya akan Dia. Selalu selamatku. Aku percaya akan Dia. Dia penolongku, tempat perlindungan. Katakan aku percaya akan Dia. Dia merisaiku. Aku percaya akan Dia. Selalu selamatku. Aku percaya akan Dia. Dia penolongku, tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami. Hanya Engkaulah Tuhan gunung batu kami. Hanya Engkaulah Tuhan perisai kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya dan sangat percaya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Allah yang menolong kami. Allah yang sudah memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Berkata kau beserta
Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Hari ini kita jumpa lagi di dalam ibadah online Jemaat GPPS Kamarora dan GPPS Tongoa. Puji nama Tuhan, Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Kita boleh ada, kuat dan sehat semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Kita kuat, kita teguh imannya menjalani kehidupan hari lepas hari. Karena kita percaya jaminan Tuhan pasti bagi kita sekalian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Dan kita akan berdoa juga untuk saudara kita yang berulang tahun saat ini. Saya mengajak kita sekalian untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hari ini. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau boleh memberkati roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami boleh kuat dan sehat semua karena kasih setia Tuhan. Menjalani hari lepas hari dalam tuntunan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dalam kekuatan kuat kuasa Allah Maha Tinggi. Allah yang empunya kehidupan kami. Kami sungguh percaya bahwa ketika kami ada di dalam Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami terjamin di dalam kekuatan kuat kuasa-Mu. Tuhan selalu menuntun kami dalam kemenangan hari lepas hari. Pagi ini kami siapkan hati untuk membaca renungkan firman-Mu Bapa. Berikan kami semua hikmat dan pengertian. Pewahyuan dari Allah Maha Tinggi memenuhi kami semuanya Tuhan. Kami tak lupa berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun saat ini. Bapak Norens pada tanggal 17 Agustus, Ibu Mona atau Ibu Sarce pada tanggal 17 Agustus, anak Cliff yang berulang tahun pada tanggal 22. Pada hari Minggu ini Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kemudian anak Chelsea juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati anak kami, saudara-saudara kami yang sudah berulang tahun Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kurniakan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan mereka. Tuhan menuntun mereka untuk meraih masa depan yang penuh harapan di dalam kehidupan mereka. Semua tantangan kehidupan mereka boleh menjalaninya dengan kemenangan, sukacita yang datangnya dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini biarlah kami boleh Tuhan mengarahkan hati kami untuk boleh masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu menjadi makanan rohani kami, menjadi dasar kami yang kuat untuk menjalani kehidupan kami dengan teguh berpegang kepada kebenaran-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Kami baca renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sering diberkati oleh Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari kepemimpinan seorang Joshua dan perjalanan bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan. Sering diberkati oleh Tuhan dengan tema saya berikan bagi kita pagi hari ini, kuat dan teguh menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Berbeda dengan tantangan yang dialami oleh Yosua dalam perjalanan mereka merebut tanah Kanaan, saudara-saudara, kita sekalian menghadapi tantangan saat ini dengan hadirnya pandemi COVID yang belum usai sampai saat ini. Sesungguhnya ini adalah tantangan berat bagi kita sekalian karena segala sesuatunya dibatasi. Pergerakan aktivitas jasmani kita dibatasi sampai kepada aktivitas rohani. Untuk persekutuan bersama di tempat-tempat peribadatan kita dibatasi. Namun saudara, iman kita tidak terbatas, keyakinan kita tidak terbatas. Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita semuanya. Di rumah kita, dalam kesendirian, mari kita terus komunikasi dengan Tuhan. Mari kita terus berada di dalam hadirat Allah. Baca, renungkan, dan firman Tuhan menjadi dasar yang kuat, akan mengokohkan, menguatkan iman kita sekalian. Dalam Yosua pasal 1, beberapa ayat saya bacakan bagi kita sekalian, saudara-saudara.
Ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kemudian saudara, ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada jaminan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Apa itu? Keberuntungan, kemenangan, kelepasan bagi kita semuanya. Bagaimana caranya saudara untuk meraih keberuntungan, keberhasilan di dalam perjalanan menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan saya dan saudara? Tuhan berkata bahwa jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu ayat 6. Ayat 7 diulangi kembali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati. Ini luar biasa bagi saya secara pribadi. Kenapa saudara? Jaminan Tuhan itu pasti bagi kita semuanya. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ayat yang kedua mengatakan bersiaplah. Bersiaplah. Ya. Bersiaplah sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti saudara. Sekarang ini masa-masa persiapan bagi kita untuk terus berjuang, untuk terus melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita semua. Perjuangan untuk meraih tanah Kanaan bagi orang-orang Israel itu adalah melibatkan iman dan percaya mereka, melibatkan keyakinan mereka. Itu yang menuntun mereka ke dalam kemenangan. Tanah yang Tuhan suruh mereka untuk rebut, yaitu tanah Kanaan, itu ada penghuninya saudara. Kita tahu persis bahwa orang-orang Kanaan mereka adalah keturunan raksasa, besar-besar, tidak tertandingi di dalam peperangan. Kekuatan mereka luar biasa. Tapi justru dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan menyuruh mereka untuk menduduki tanah Kanaan yang telah ada penghuninya, penduduknya, yaitu tanah orang Kanaan sendiri di sana. Bukankah itu peperangan? Bukankah itu perjuangan? Bukankah itu butuh keyakinan dan kepercayaan dari setiap keberadaan saya dan saudara? Memang berbeda tantangan perjuangan yang dialami oleh Yosua, bangsa Israel, dan kita sekarang ini. Berbeda. Bedanya apa? Tantangan kita saat ini nggak punya. Kita tidak bisa melihat secara fisik. Tetapi dampak daripada penyerangannya, manusia di sana sini diserangnya. Tanpa peduli umur, tanpa peduli usia, tanpa peduli jenis kelamin dan lain sebagainya, tua dan muda.
Maka itu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu sangat berhati-hati. Firman Tuhan berkata bahwa berhati-hatilah, jangan lupa memperkatakan Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam, bertindaklah hati-hati. Ayat 8, bertindaklah hati-hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mempersiapkan diri. Yosua juga mempersiapkan diri. Seluruh bangsa Israel mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan ini, untuk menduduki tanah perjanjian itu. Apa yang mereka persiapkan bukan hanya secara fisik, mental, kesehatan, iman, ketaatan, kesetiaan, untuk melakukan semuanya tepat seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya Yosua yang mempersiapkan diri, tapi Yosua juga punya tanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh umatnya, seluruh orang Israel pada saat itu. Saudara bayangkan bagaimana pusingnya ya Yosua untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan prajuritnya, mempersiapkan orang-orang Israel ini, saudara. Tetapi dasar daripada Yosua adalah firman Tuhan. Ada satu kekuatan yang Tuhan beri dalam hidupnya. Saudara percaya bahwa menghadapi tantangan yang seberat apapun, kita diperlengkapi juga oleh kuasa daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Kenapa saudara? Kuasa itu ada pada saya dan saudara. Kekuatan itu ada pada kita semuanya. Tuhan sudah berjanji di ayat 3, tiap tempat di mana kakinya diinjakkan, ya, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang kujanjikan kepada Musa. Ada janji bagi kita semuanya. Setiap tempat, setiap langkahmu, setiap pergerakanmu, ingat janji daripada Tuhan itu sendiri. Ada perjanjian keselamatan, ada perjanjian kemenangan di sana. Tuhan akan beri, kita bisa meraih itu dengan iman, dengan keteguhan hati kita sekalian. Ya, saudara-saudara, sudah dijanjikan, sudah diberikan kepada mereka tempat itu. Tetapi saudara, sekalipun sudah ada janjinya, tetapi Tuhan melibatkan kita semuanya untuk ada di dalam perjuangan itu. Hadapi tantangan itu dengan janji Tuhan yang pasti, dengan berkeyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Jadi setiap perjalanan, setiap telapak kaki kita menginjak, setiap berjalan, saudara, kita harus punya iman dan keyakinan Tuhan sanggup, Tuhan bisa, aku bisa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Semuanya Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita, asalkan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Sekali lagi bahwa minggu yang lalu saya menyampaikan prinsip orang percaya adalah kebenaran firman Allah. Semuanya harus didasari dengan kebenaran. Kau bergerak, kau melakukan tantangan seberat apapun, bersama Tuhan pasti dapat, karena dasarmu adalah kebenaran firman Tuhan. Tantangan ini besar bagi Yosua dan bangsa Israel. Penduduknya raksasa. Di tanah Kanaan itu tidak gratis bagi mereka. Bukankah ini juga menggambarkan bahwa kita semuanya untuk meraih kekekalan, untuk meraih surga yang mulia, Anda dan saya menjalani kehidupan di dunia ini melibatkan iman kita, melibatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Maka itu saudara-saudara, apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu jalani dalam kehidupan ini, apa yang perlu saya dan saudara ada di dalam hati kita. Kuatkan dan teguhkanlah iman ini, teguhkan hati kita. Kita punya tugas untuk kuatkan hati. Kamu harus kuat,
kamu harus kuat, kamu harus teguh berdiri, kamu harus bisa, kamu harus mampu. Katakan pada dirimu sendiri bahwa aku bisa karena Tuhan. Tuhan sudah janji saya, jaminan saya, dasar saya, prinsip saya adalah kebenaran firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu berbicara tentang mentalitas, berbicara tentang iman. Orang yang punya mental loyo-loyo untuk pergi berjuang, saudara, Tuhan suruh pulang. Ya, mati konyol, saudara. Tidak bisa. Harus kuat. Harus kuat. Menghadapi pandemi COVID yang demikian luar biasa merajalela di mana-mana, menyerang manusia, menyerang paru-paru, pernapasan manusia, menyerang tubuh manusia. Saudara-saudara, kita punya hati yang teguh. Teguh, aku tetap penyembahan, aku tetap doa, aku tetap minta perlindungan, aku tetap mendasarkan hidupku kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Pihak kita lah yang mempraktikkan firman Tuhan. Pihak Tuhan adalah berjanji dan menjamin. Janji dan menjamin bahwa ada keselamatan itu sendiri. Ada kemenangan, saya sudah siapkan, saya sudah sedang memberikan, saya sedang menyediakan itu bagimu. Ayo berjuanglah, ayo kuatkan hatimu, ayo teguhkan imanmu. Itu yang perlu saya dan saudara lakukan. Jangan loyo-loyo, pujiannya jangan loyo, penyembahannya jangan loyo-loyo, jangan Senin Kemis. Jangan hari ini penyembahan, besok tidak. Hari ini doa, besok tidak. Hari ini baca Alkitab, besok tidak. Bukan demikian, seterusnya. Kalau kita hari ini iya, besok tidak, udah menyimpang. Sudah menyimpang. Ya. Tapi dikatakan di sini, renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam. Tantangan yang besar bagi umat manusia. Ya, tantangan yang besar. Di mana-mana kaum keluarga kita mungkin menjadi korban. Atau kita sendiri pernah mengalami apa yang namanya sesak napas. Batuk tidak keluar suara, hilang penciuman, hilang selera makan, tidak mau makan dan lain sebagainya, saudara. Kita sendiri mungkin mengalami akan hal itu. Tapi bagaimana Anda berjuang di kamarmu pada saat isolasi? Pada saat berkurung di rumah, misalnya apa yang kita lakukan? Pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan dan doa itu aja sambil kita berjuang. Apapun yang Tuhan berikan hikmat bagi kita, entahkah hirup uap, mandi air hangat, minum air hangat, hirup minyak kayu putih dan lain sebagainya. Itu cara untuk kita bisa kuat. Kalau Tuhan perlengkapi kita hikmat. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Ya. Jangan pernah menyerah, saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan lupa memperkatakan Taurat ini. Itu berarti firman Tuhan harus ada di sini. Kebenaran itu harus ada di sini. Dan seterusnya. Ya, siang dan malam. Siang dan malam. Itu harus kita kerjakan. Permantap ibadahmu. Permantap doamu. Permantap pujian dan penyembahanmu. Ya, saudara yang berkati oleh Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah. Ya kan? Saudara, luar biasa. Rebutlah hidup yang kekal. Bertandinglah sekali lagi dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Perjuangan, perebutan melibatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu saudara, luar biasa. Ini jaminan kita semua sudah dimerdekakan oleh kebenaran firman Allah.
Firman Allah yang membuat kita bersuka cita, firman Allah yang membuat kita kuat dan sehat dan seterusnya, saudara. Ya kan? Yosua dan bangsa Israel menaklukkan Kanaan, memiliki keselamatan dan hidup yang kekal. Melibatkan perjuangan Yosua. Tidak gratis, harus berjuang. Hidup ini harus berjuang, hidup ini harus berjuang. Dengan kekuatan hati, dengan keteguhan hati kita semuanya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan lemah, jangan berikan kesempatan. Jadi melibatkan iman kita semuanya kepada Allah. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ayat 9. Saudara nanti baca lagi. Ayat 9 saya ulangi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Jangan bimbang. Tidak ada kamus bagi orang Kristen yang seperti itu. Usir semuanya itu, saudara. Kita tidak boleh untuk memberikan kesempatan unsur kecewa, unsur lemah dalam kehidupan kita semuanya. Keselamatan yang kekal harus diraih. Melibatkan perjuangan saya dan saudara. Ya. Perjuangan iman kepada Allah. Mari saudara saya bacakan bagi kita sekalian di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Luar biasa, saudara. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari-hari ini adalah jahat. Berjuanglah terus, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi ikat pinggang kita itu yang memampukan, menguatkan kita, otot kita. Firman Tuhan menguatkan otot kita semuanya. Semuanya, tubuh, jiwa, dan roh kita bisa dipengaruhi oleh kebenaran firman Allah. Kita menjadi kuat, saudara. Ya. Dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Luar biasa, saudara. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Dahsyat, ini perlengkapan senjata Allah. Sekali lagi, ini adalah prinsip kebenaran firman Allah. Prinsip saya dan saudara adalah firman Allah.
kita mau menaklukkan setiap tantangan, menaklukkan semua masalah dalam kehidupan saya dan saudara, termasuk sakit penyakit. Dituntut mental kita untuk kuat, tubuh kita harus sehat. Bagaimana caranya? Berusaha. Iya. Jangan kita yang mau sehat, orang lain berusaha bagi kita. Kita yang sakit, seringkali orang begini saudara, kita yang sakit, kita tuntut orang lain untuk melakukan sesuatu bagi kita. Dari diri kita sendiri gak mau. Apa dong? Kita sendiri yang harus berusaha. Firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bukan hatinya dia, bukan. Siapa mau urus dengan hatinya orang, saudara? Sekarang hati kita sendiri yang harus dikuatkan. Jangan tunggu orang lain mau urus hati kita supaya kuat. Jangan tunggu orang lain untuk memampukan menguatkan kita. Masing-masing harus berjuang untuk menguatkan hatinya, menguatkan imannya, keyakinannya kepada Tuhan. Kuat dan teguh. Mau menghadapi tantangan dengan tubuh yang lemah, tak berdaya, tidak mungkin. Saudara, sekalipun juga mungkin iman kita kuat, tetapi ketika kita mau perang, kita mau masuk, ya Efesus 6, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Apa yang harus kuat? Tubuhnya harus kuat, jiwanya harus kuat, imannya harus kuat. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Iya kan? Orang lain bisa menaklukkan masalah persoalan termasuk kelemahan tubuhnya. Dia bisa taklukkan dengan cara apa? Merendahkan diri di hadapan Allah dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu saja. Apa susahnya? Gak ada susahnya saudara. Kebiasaan-kebiasaan kita, zona nyaman hidup ini harus berubah. Tinggalkan zona nyaman, beralihlah kepada zona iman. Hidup oleh iman, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Supaya engkau bisa menaklukkan, memerangi, menduduki tanah perjanjian itu, kata Tuhan bagi Yosua dan bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tantangan dalam rumah tangga, persoalan hidup, ekonomi mungkin, dan lain sebagainya. Entahkah misalnya sakit penyakit yang kita derita, kelemahan kita derita, ayo bangkit. Jangan mau dibodohi oleh iblis. Tuhan sudah membayar kita dengan harga lunas, dibayar di atas kayu salib. Supaya kita hidup berkemenangan, kita hidup kuat. Tuhan sudah menanggung setiap penyakit kita. Kalau toh memang kita sakit untuk menuju kekekalan, ya tidak masalah saudara. Tapi jangan putus asa. Bertandinglah, rebutlah kehidupan yang kekal. Karena rancangan Allah bagi umatnya, bagi kita semua, tidak bisa digagalkan oleh apapun. Tuhan punya rancangan bagi kita semua. Kita ini umat kepunyaan Allah. Firman Tuhan minggu yang lalu adalah kita menuju kepada keserupaan segambar dengan Allah. Umat kepunyaan sendiri akan terus dibawa dan dituntun untuk memiliki keserupaan segambar dengan Allah. Dan itu melibatkan kita saudara. Untuk meraih semua rancangan dan janji daripada Tuhan, melibatkan saya dan saudara. Tuhan tidak bisa kerja sendiri. Untuk bangsa Israel bisa menduduki tanah Kanaan, melibatkan Yosua dan bangsa Israel itu sendiri. Karena mereka lah yang harus duduk di sana, yang harus tinggal di sana. Tuhan hanya menjamin, ayo pergi, bersiaplah, seberangilah sungai Yordan, berjalanlah, iya kan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya itu. Bagaimana caranya supaya saya teguh hatinya, saya kuat hatiku? Firman Tuhan tiap hari saya baca. Tiap hari saya pujian dan penyembahan. Dan saya sungguh percaya dengan keteguhan hati, dengan ketaatan dan kesetiaan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, bahwa sesungguhnya rancangan Allah pada saya dan saudara tidak akan pernah bisa digagalkan oleh apapun.
seperti Yosua dan bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan untuk mengerjakan bagiannya dalam kehidupan mereka. Mereka perang, mereka maju, mereka pergi. Maka Tuhan menyatakan penyertaannya dan kemenangan dalam kehidupan mereka. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan Yosua dan bangsa Israel, itulah yang mereka lakukan. Itu pun yang membuat mereka melewati semua tantangan dan persoalan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Mereka bisa merebut dan menang. Kenapa? Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Teguh hatinya berdasar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dengan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya sungguh percaya jemaat PSK Marora dan Tonga, bahkan saudara-saudara mungkin yang lihat tayangan ini akan memiliki hati yang kuat dan teguh imannya untuk menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan kita sekalian. Bersama dengan Tuhan pasti dapat. Amin, saudara. Bersama dengan Tuhan pasti dapat. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Perjuangan kami belum usai ya Tuhan. Tantangan demi tantangan kami akan lewati bersama dengan firman-Mu yang terus kami pegang teguh di dalam hati kami. Itu yang membuat hati kami teguh dan kuat untuk menjalani hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa tantangan seberat apapun, masalah seberat apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami tidak melebihi kekuatan kami. Sesuai dengan porsi masing-masing, sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kami. Kami akan mengerjakan bagian kami masing-masing. Meneguhkan hati, menguatkan hati kami semua. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi merenungkan firman siang dan malam. Hidup di dalam pujian, penyembahan, dan bekerja. Dan kami percaya setiap tantangan kami akan lewati bersama dengan Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang sudah menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu bagi semua jemaat Tuhan. Bagi semua saudara-saudara. Tanamkan dalam hati kami menjadi satu Tuhan perenungan. Dasar kami untuk menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami dimanapun kami berada ya Bapa. Kami mengucap syukur, memberkati semua saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka untuk bangkit dan melihat bahwa janji Tuhan pasti bagi kami. Ada janji kesembuhan, janji pemulihan oleh bilur Tuhan Yesus. Sembuh oleh bilur Tuhan Yesus Kristus. Kami mengalami kekuatan dan kesehatan. Berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, yang dalam jalan buntu Tuhan buka jalan dan campur tangan. Dalam kelemahan Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Berkati semuanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau rancangan kuasa kegelapan, roh jahat, roh bernama tak bernama, apapun bentuknya, mengganggu keberadaan kami, perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus kami tolak, patahkan, hancurkan, kami gagalkan. Kami kuat dan sehat dalam perlindungan pemeteran kuasa darah-Mu. Bentengi Tuhan dengan malaikat-Mu memagari kami dimanapun kami berada. Roh maut, kecelakaan, dalam nama Yesus kami gagalkan semuanya. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Berikan kami damai sejahtera, roh takut akan Tuhan. Bertanggung jawab mengelola usaha dan pekerjaan kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan akan campur tangan dan memberkati semuanya. Berkati pemerintah kami, aparat keamanan kami, para medis, Tuhan memberkati dengan segala hikmat, akal budi, hati yang bijaksana. Tuhan, di dalam penanganan pandemi COVID, Tuhan memberkati pemerintah, memberkati aparat keamanan, memberkati para medis, kuat dan sehat senantiasa. Tuhan perlengkapi bagi mereka. Terpujilah Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Bapa di surga, kami akan menikmati damai sejahtera sepanjang minggu ini dan seterusnya. Kami sungguh percaya jaminan Tuhan ada pada kami.
dalam kehidupan ini. Bapa di surga, jika sebentar kami akan memberikan persembahan, kembalikan milik Tuhan, memberkati taburan kami, memberkati persembahan kami, berkati segala usaha dan pekerjaan umat-Mu. Tingkap langit dibukakan, dicurahkannya berkat Tuhan melimpah dalam usaha dan pekerjaan, dalam rumah tangga masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hari ini dan seterusnya, kami sungguh percaya penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembalilah beraktivitas di tempat masing-masing. Damai sejahtera Allah Bapa memenuhi hati kita sekalian. Kasih kesetiaannya dalam Yesus Kristus Juru Selamat menuntun setiap langkahmu dalam kemenangan. Asalkan teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Allah menyertai engkau dalam suka dukamu, dalam kekuatan kuat kuasanya. Roh Kudus sumber penolong dan kekuatan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Bapa. Kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekali lagi selamat hari Minggu. Shalom.